Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelum saya menanyakan satu pertanyaan klasik ya, bagaimana kabarnya? Sekarang saya mengajak kita untuk sejenak hening dulu, tenang dulu sebelum menjawab bagaimana kabarnya. Dan di dalam keheningan ini, begitu ya, coba saudara sadari hal-hal apa yang terlintas di pikiran saudara, hal-hal apa yang lewat berseliweran di dalam hati saudara, perasaan saudara, kemudian hal-hal apa yang saudara rasakan di dalam tubuh saudara. Sebagai contoh, kalau ada apa yang dalam hati, mungkin saudara sedih, mungkin saudara merasa kehilangan, mungkin saudara apa begitu ya. Kalau ngomong tentang fisik, mungkin saudara mulai terasa lapar, mulai mikir nanti siang makan apa ya. Jadi saudara sadari dulu apa yang terjadi beberapa saat ya. Coba sebentar ya. Coba sebentar, kita hening sebentar, terus setelah itu saya tanya, bagaimana kabarnya? Terus saudara bisa menjawab ya. Jawaban masing-masing berbeda-beda nggak apa-apa. Oke, kita hening sejenak. Bagaimana kabarnya? Wah, bagus ya. Satu yang berteriak bagus, yang lain masih hening. Ya, saudara, hari ini bersyukur kita melanjutkan eksposisi Injil Lukas kita dan kita akan berbicara satu tema yang mungkin tidak sering kita dengar dan temanya adalah bertobatlah atau binasa, ya, bertobatlah atau binasa. Dan kita akan membaca Lukas yang ke-13 ayat 1 hingga ayat yang ke-5 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, ini kok nggak bekerja ya? Yesus berkata kepada mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka tidak mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Atau sangkamu ininya kelihatannya tidak bekerja. Oke, saya bacakan aja langsung. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Bapak, Ibu, saudara sekalian, berbicara tentang peringatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, ya. Peringatan itu menjadi seperti sebuah alarm. Nah, apa respon kita terhadap alarm yang berbunyi di dalam kehidupan kita? Pada waktu saya tahun pertengahan 2013 sampai akhir 2016, saya mendapat kesempatan sabbatical ya dari pelayanan, dan saya menjadikan momen itu momen studi. Dan saya studi di Calvin Theological Seminary di Grand Rapids, Michigan. Dan selama saya tinggal di Amerika, saya sadar bahwa negara itu penuh warning ya,
ada begitu banyak alarm yang bisa berdering. Suatu saat ketika kami itu ngobrol dengan salah satu rekan yang juga dari Indonesia, tiba-tiba di sore hari alarm itu berdering ya, dan alarm seluruh kampus itu berdering, dan kemudian dia yang sudah lebih lama tinggal di Amerika langsung kasih tahu, Pak Yohanes, ayo kita langsung turun ke basement gitu ya. Jadi saya juga turun ke basement, orang-orang yang ada di dalam apartemen itu semua turun ke basement, dan setelah kita tunggu beberapa saat, tiba-tiba angin kencang itu mulai bertiup di sana sini. Bersyukur saat itu tidak terjadi apa-apa. Tetapi warning tentang adanya angin, warning terhadap cuaca itu berfungsi dan sangat diperhatikan di sana, tidak boleh diabaikan begitu saja. Nah, suatu saat di siang hari bolong juga tiba-tiba alarm di apartemen kami itu berbunyi dan kemudian tiba-tiba itu datang mobil emergency ya. Di sana itu biasa ada mobil emergency untuk sekaligus ambulans, sekaligus pemadam kebakaran, dan kemudian para petugas keamanan itu langsung datang gedor-gedor apartemen, gedor-gedor kamar, ayo semua keluar dari bangunan gitu ya. Ternyata alarm kebakaran itu berbunyi. Dan apa yang terjadi? Ternyata Ayu, istri saya itu masaknya terlalu heboh sehingga alarm seluruh apartemen itu berbunyi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, apa respon kita terhadap alarm? Ya, ketika kita mengendarai mobil, kita juga melihat ada begitu banyak tanda-tanda di dashboard kita, dan kita perlu memperhatikan ya, kita perlu ngecek apakah itu sinyalnya yang salah atau memang sebetulnya ada kerusakan di mobil kita, dan kita perlu memperhatikan dan kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja. Saudara, berbicara tentang alarm, satu kesadaran, saya itu pernah kena serangan jantung tahun 2023 ya, April 2023. Dan di dalam serangan jantung itu saya tidak mengetahui kalau saya itu serangan jantung. Sehingga hampir terlambat, saudara, karena gejalanya itu cuma seperti sesak-sesak saja, seperti dada itu ditekan. Tetapi puji Tuhan saya masih tertolong, dan waktu itu dipasang 3 ring begitu ya. Dan dokter itu mengajarkan kepada saya, nanti kalau gejala seperti itu lagi muncul, kamu mesti selalu sedia obat dan letakkan itu di bawah lidah kamu. Obat yang saya beli waktu itu mereknya Sidocarb gitu ya. Dan ternyata saudara, 2 minggu yang lalu, kira-kira 15 hari yang lalu, saya mulai merasakan lagi sensasi yang seperti itu. Dan saya sekarang sudah memiliki alarm dan mengerti cara membaca alarm itu. Kalau kita berbicara tentang Injil Lukas yang lalu, membaca zaman, menilai zaman, kita tahu tanda-tandanya. Nah, saya sudah mengerti. Karenanya saya lari ke UGD, dan alhasil sebelum saya serangan jantung mulai terdeteksi, memang ada sumbatan lagi, dan ditambahlah 1 ring lagi. Begitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika alarm itu menyala, apakah respon kita? Apakah kita mengabaikan alarm itu, ataukah kita itu mematikan alarm yang menyala itu? Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang peringatan Yesus dan juga berbicara tentang alarm yang berbunyi, hal ini merupakan sesuatu yang relevan bagi kita sebagai satu gereja. Pertanyaannya, apakah kita sebagai satu gereja itu sedang tertidur, Bapak Ibu sekalian? Dan ketika kita tertidur, kita tidak peduli dengan bunyi alarm yang ada, atau ketika bunyi alarm itu berbunyi, maka kita mematikan bunyi alarm itu. Seberapa serius kita dengan kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita. Di handphone kita mungkin ada begitu banyak notifikasi, bahkan kita itu minta diingatkan kalau ada flash sale di Topet atau di Shopee begitu ya. Kemudian ada berbagai notifikasi yang kita tidak pernah lewatkan, kita subscribe channel ini dan channel itu di YouTube, dan demikian juga kita tidak lupa untuk membaca WA kita, semua informasi yang ada di sana, berseliweran di sana, di TikTok kita, di Instagram, kita tidak melupakan itu, sehingga siapa ngirim siapa, kita langsung cepat bisa merespon dan sebagainya. Tetapi apakah kita memiliki satu kepekaan rohani ya, sehingga alarm yang dari Tuhan, notification yang dari Tuhan itu tetap terpelihara baik di handphone kita
dan juga terlebih lagi di hati kita. Apakah kita serius dengan kehidupan spiritual kita? Ataukah kita menjadi orang-orang Kristen yang terbiasa ke gereja, ya? Tetapi kita tidak mendengarkan alarm yang berbunyi melalui mimbar, melalui persekutuan kita. Kita mungkin datang ke gereja dan sebagian di antara kita mungkin merasa nyaman di gereja sama seperti kita nyaman di dalam social club, ya. Jadi kalau di luar kita punya arisan, maka gereja ini juga menjadi satu tempat, satu wadah di mana kita itu kumpul-kumpul dengan orang, kita merasa nyaman di sana, dan kita punya social club di gereja itu sebagai bagian dari makhluk sosial. Atau kita mengubah gereja itu menjadi satu tempat spiritual entertainment, ya. Kalau kita itu butuh entertainment dan kita kepingin lihat alam, mungkin kita bisa ke kebun binatang, Ragunan jarang sih ya. Atau kita pergi keluar kota dan kita merasa, oh ada sesuatu yang mengentertain, yang menghibur kita. Kita butuh tontonan, kita bisa buka Netflix, kita bisa ke gedung bioskop dan kita merasa terhibur di sana. Ketika kita butuh alkohol, kita mungkin ke bar atau kita beli beberapa minuman berkerat-kerat dan kita mulai meminumnya dan kita merasa terhibur di sana. Dan ketika kita butuh suasana yang lain nih, spiritual entertainment, kita datangnya kemana? Ke gereja. Dan gereja itu menjadi satu tempat spiritual entertainment buat kita. Dan apakah kita sebagai satu gereja itu akhirnya bergerak menawarkan comfort over conviction, satu kenyamanan dibanding dengan satu tuntutan untuk pertobatan. Karenanya khotbah tentang pertobatan di sana sini mungkin sudah tidak populer lagi untuk dikhotbahkan di gereja. Saudara, konteks dari ayat yang kita baca, Lukas 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 adalah satu konteks di mana Yesus itu memberikan peringatan yang keras kepada Israel yang mengatasnamakan dirinya itu adalah umat Allah tetapi tidak bertobat. Dan Yesus memberikan peringatan-peringatan yang keras untuk bertobat dan mengajarkan tuntutan-tuntutan kemuritan yang tajam kepada para murid-muridnya. Karenanya dalam seri eksposisi ini kita berkali-kali mendengar teguran-teguran Yesus dan panggilan Yesus yang keras bagi kita untuk mengikut salib Yesus Kristus. Dan kita bisa lihat contohnya itu misalnya ada di Lukas 10 ayat 13 yang berbunyi demikian. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon, di kota-kota yang kafir itu, terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu Israel, maka sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tetapi Israel bertobat tidak. Dan kemudian di dalam Lukas 11 ayat 32, Yesus juga memberikan peringatan untuk pertobatan ini kepada Israel. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe yang dibilang jahat, tidak bisa membedakan tangan kanan dan kiri itu akan bangkit bersama-sama dengan angkatan ini dan mereka akan menghukum angkatan Israel ini. Mengapa? Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini, Yesus Kristus itu lebih besar daripada Yunus, memberitakan pertobatan. Tetapi apakah orang yang mengatasnamakan dirinya umat Allah itu bertobat? Jawabannya tidak. Di dalam konteks seperti inilah Yesus itu memberikan peringatannya. Dan ketika Yesus memberikan peringatan, beberapa orang itu datang dan membawa kabar. Ada orang-orang Galilea yang mau mempersembahkan persembahan. Tetapi ketika mereka itu datang akan mempersembahkan persembahan, maka apa yang terjadi? Ditangkap oleh Pilatus. Siapa yang disembelih? Bukan cuma korban yang mereka siapkan, tetapi orang-orang yang akan memberikan persembahan itu disembelih sekalian sama Pilatus, dan darahnya itu dicampur dan kemudian dikorbankan oleh sang Pilatus itu. Dan ketika mendengar satu musibah, bencana, penderitaan,
maka orang selalu bertanya, kenapa ya kok terjadi penderitaan? Dan seringkali mulai dipikir, wah orang ini mengalami penderitaan seperti itu karena orang ini lebih berdosa, ada dosanya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu klarifikasi di sini, bahwa penderitaan dan bencana itu bukan bagi yang lebih berdosa. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang keempat, Tuhan Yesus itu memberikan klarifikasi ini sebanyak 2 kali. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu. Jawab Yesus, tidak, kataku kepadamu. Ayat yang keempat, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ketimpa menara ya dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Saudara, salah satu penghalang bagi kita untuk bertobat adalah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Dan ketika kita melihat orang lain itu tertimpa sesuatu dan kita berpikir bahwa orang itu lebih buruk dari kita karenanya dia mengalami hal yang seperti itu. Tetapi Yesus itu memberikan satu klarifikasi, bukan hanya orang-orang itu saja yang berdosa, tetapi sebetulnya semua orang itu berdosa. Dan semuanya itu perlu pertobatan. Tanpanya semua itu akan binasa. Semua manusia itu ada di bawah bayang-bayang murka Allah. Karena semua manusia itu berdosa. Dan semua orang itu ada di dalam penghakiman Allah. Karenanya di dalam ayat yang ketiga Yesus itu berkata, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama. Hal yang sama dikemukakan oleh Paulus di dalam Roma 3:23 dan juga Roma 6 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut. Saudara, berita tentang dosa, berita tentang kesalahan merupakan satu berita yang tidak boleh hilang dari gereja. Dan berita ini disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa bukan hanya orang-orang yang mengalami bencana itu yang berdosa. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu juga ada di bawah murka Allah yang akan membawa kamu kepada maut. Bukan hanya maut ketimpa bangunan, tetapi maut di dalam kehidupan yang kekal, di dalam keterpisahan dari Allah. Namun saudara, Injil dituliskan bukan hanya sebagai satu tuduhan terhadap dosa, bukan hanya satu peringatan terhadap dosa. Injil itu juga dituliskan dengan satu pesan pertobatan. Karena Allah yang berpenuh dengan kasih karunia itu menyediakan jalan pertobatan. Dan pesan pertobatan itu harus diberitakan kepada semua kalangan, kepada semua etnik, kepada semua bangsa. Dan Injil itu harus diberitakan ke segala tempat, dan ada satu urgensi bahwa itu harus disampaikan. Lukas 24 ayat 47 itu menegaskan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, kepada semua umat di kota besar ataupun di pedalaman. Semua umat perlu menerima berita pertobatan yang disampaikan melalui Yesus Kristus. Dan jalan pertobatan itu disediakan di dalam Yesus Kristus. Saudara, Allah yang penuh dengan kasih karunia mengajak kita menyadari dosa-dosa kita, mengajak menyadari kemalangan kita yang dirundung dosa, tetapi juga menuntun kita kepada karya anugerah Allah yang sedemikian besar bagi kita. Anugerah Allah yang disediakan di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus disediakan pengampunan dosa. Barang siapa yang menyadari dosa-dosanya, mereka diundang untuk datang ke dalam pintu kasih karunia yang disediakan di dalam Yesus Kristus. Dan itulah misi kedatangan Yesus Kristus. Lalu jawab Yesus kepada mereka di dalam Lukas 5 ayat 31 hingga 32, katanya,
bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara, jikalau tadi kita berbicara tentang dosa dan saudara mulai menyadari bahwa realita dosa itu bukan cuma realitanya orang lain, tetapi realita dosa itu juga merupakan realita hidup kita, maka kita perlu datang kepada Yesus dan mengakui segala dosa-dosa kita dan meminta darah Yesus itu menyucikan dosa-dosa kita. Dan marilah kita mengingat bilur-bilur Kristus, dan biarlah bilur-bilur Kristus itu boleh tertempel kepada luka-luka kita, kepada ketakutan kita, kepada kecemasan kita, kepada kesakitan di dalam hati dan jiwa kita, dan mengizinkan Tuhan itu menyentuh dan memulihkan kita. Dan apa itu arti pertobatan? Makna arti dari pertobatan adalah kita itu berbalik arah, berubah haluan. Jadi jikalau sebelumnya kita itu membelakangi Allah, kita itu berjalan bertentangan dengan kehendak Allah. Di dalam pertobatan kita berbalik arah dan sekarang kita datang kepada Allah yang membuka pintu kasih karunia. Kita datang berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertobatan itu bukan sekedar emosi, bukan sekedar perasaan menyesal. Ada orang yang ketika kehilangan sesuatu, terus dia, waduh nyesel aku, betapa bodohnya aku melakukan itu, sehingga aku rugi, sehingga aku kehilangan ini, kehilangan itu. Atau dalam relasi, waduh betapa bodohnya aku, dengan aku melakukan ini, aku kehilangan persahabatan. Waduh bodohnya aku, dengan aku melakukan ini, aku ribut terus di rumah dengan pasanganku, gitu ya. Dan kita itu merasa menyesal. Tetapi setelah menyesal, ya sudah, kadang-kadang ada tindakan perbaikan, kadang-kadang enggak. Tetapi yang dimaksudkan dengan pertobatan bukan hanya itu. Tetapi adalah satu perubahan orientasi hidup menuju kepada Tuhan. Ini merupakan satu bentuk penyelarasan rohani kita. Ketika kerohanian kita itu, ketika kehidupan kita arahnya berseberangan dengan Tuhan, maka kita perlu menyelaraskannya. Pikiran kita tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, maka kita perlu menyelaraskannya. Pikiran kita tentang kekuasaan, tentang leadership, jikalau itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bagaimana menggunakan kekuasaan dan melakukan leadership yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita perlu menyesuaikannya. Keinginan kita untuk menduduki satu posisi dan kemudian tidak ingin digeser, semuanya itu perlu kita kalibrasi dan kita sesuaikan dengan Tuhan. Posisi kita tentang seks, pandangan kita tentang seks, ketika itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, intuisi-intuisi kita, orientasi kita, ketika itu berseberangan dengan apa yang Tuhan mau, maka kita mulai menyelaraskan semuanya itu dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kepikiran kita, cara kita memandang tentang uang, tentang harta, kita perlu selalu menyesuaikan semuanya itu dengan Tuhan, menyelaraskan kehidupan rohani kita itu dengan Tuhan. Dan arti pertobatan itu berbalik kepada Allah, dan berbaliknya itu melalui Yesus Kristus. Dan itu merupakan satu akar yang membaharui batin kita. Batin kita itu berdosa dan tidak bisa diobati selain oleh darah salib Yesus Kristus yang mengubahkan hati. Yang Roh Kudus itu akhirnya melembutkan hati yang keras itu. Hati yang keras itu dilembutkan oleh Roh Kudus. Dan itu adalah karya Roh Kudus di dalam karya penebusan Yesus Kristus yang mengubahkan dan memperbaharui batin kita. Itu adalah akar dari pertobatan. Tapi akar dari pertobatan itu akan menghasilkan buahnya. Dan buahnya itu adalah perubahan perilaku kita, perubahan lifestyle kita. Sehingga kita tidak bisa berkata, aku bertobat, tetapi perilaku kita, lifestyle kita, itu tidak ada perubahan. Jadi buahnya adalah kita berbalik meninggalkan dosa. Ketika Yohanes Pembaptis memberitakan tentang berita pertobatan dan meminta umat Allah itu bertobat, maka Yohanes Pembaptis itu berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Di dalam Lukas 3 di situ ya, dan di situ
Yohanes itu memberikan contoh. Jikalau kamu melihat orang lain, tunjukkanlah belas kasihanmu. Dengan belas kasihanmu orang itu, kamu itu merupakan orang-orang yang memiliki pertobatan. Orang-orang yang tidak memiliki pertobatan tidak menaruh belas kasihan di dalam hatinya. Tetapi sekarang kamu perlu membuahkan kehidupan yang menunjukkan kemurahan hati. Tunjukkanlah keadilan. Jikalau kamu itu mengambil keuntungan yang tidak semestinya, keuntungan yang berlebih sehingga merugikan orang lain, maka kamu perlu menyesuaikan itu, menyelaraskan. Jangan mengambil keuntungan yang berlebih untuk kepentinganku semata-mata. Jikalau kamu itu pernah melakukan kekerasan, maka berhentilah untuk melakukan kekerasan. Dan pada waktu Sakius itu bertobat, maka ada tanggung jawab yang dia perbaiki. Dia berkata bahwa jikalau aku itu pernah memeras orang, maka aku akan menggantinya 4 kali lipat. Ada tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan. Dan itu adalah buah dari pertobatan. Saudara, kita itu perlu belajar menilik hati. Pertobatan berarti satu proses untuk menilik hati. Di dalam bahasa teologis, istilah yang biasa digunakan adalah eksamen, ya, pemeriksaan batin, atau spiritual discernment, kepekaan rohani, ya, kepekaan rohani. Saudara, kita perlu memiliki satu disiplin rohani yang seperti itu, melihat di dalam batin kita itu seperti apa. Ini yang biasanya saya lakukan. Saya memiliki disiplin rohani untuk berdiam diri. Biasanya saya sediakan waktu 20 menit. Tetapi kalau nggak sempat 20 menit, kadang-kadang saya mencuri waktu 10 menit, 5 menit. Atau bahkan 3 menit, 1 menit. Untuk apa? Untuk berdiam. Berdiam, meminta Tuhan hadir. Meminta Tuhan itu hadir di tengah-tengah keheningan saya. Dan saya mulai membiarkan apa yang ada di dalam hati saya itu terbuka. Apa yang ada di dalam pikiran saya itu terbuka. Apa yang saya rasakan di dalam sensasi-sensasi tubuh saya ini terbuka. Dan saya mulai meminta Tuhan menunjukkan kepada saya kemana sih sebetulnya hati saya itu bergerak. Saudara, di dalam momen doa hening seperti itu, saya memanjatkan satu doa dari gereja yang sudah dari awal gereja mula-mula itu memanjatkan doa. Yang kadang-kala di dalam bahasa Latinnya kita nyanyikan Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah aku. Jadi saya akan berdoa, Jesus the Lamb of God who takes away the sins of the world. Yesus anak domba Allah yang menghapus, yang mengambil dosa-dosa dunia ini. Have mercy on me, kasihanilah aku. Dan ketika saya menyadari kemarahan saya menyadari sakit hati saya, menyadari kesedihan saya, menyadari berbagai hal yang terjadi di dalam diri saya, menyadari sikap-sikap saya kepada orang lain, maka saya akan berkata, have mercy on me. Ketika saya merasakan pain di dalam diri saya, ketika saya harus berurusan kembali dengan trauma-trauma saya akan berkata, have mercy on me. Ketika saya berurusan dengan dosa-dosa saya, dengan kecenderungan-kecenderungan saya, dengan ego saya akan berdoa, have mercy on me. Ketika saya berinteraksi dengan orang lain dan saya mulai merasakan ini dan itu di dalam interaksi saya dengan orang lain, saya berdoa, have mercy on me. Saudara, kita perlu memiliki satu disiplin melihat ke dalam. Dan kita perlu bertanya, adakah dosa kita yang kita itu sangkali, kita itu tidak akui, kita itu menutupnya, baik secara publik, di depan pasangan kita, ataupun secara pribadi, kita itu tidak berani melihat itu dan kita itu menyangkali. Enggak, aku itu tidak begitu. Aku ini baik, semuanya itu baik-baik saja. Aku bukan orang yang bermasalah itu pasanganku, tetapi aku sebetulnya bukan orang yang bermasalah. Adakah dosa-dosa yang kita sangkali seperti itu? Atau dosa-dosa itu kita abaikan? Ya, kita sebetulnya sadar, tapi kita nggak pikirin lebih lanjut.
nggak serius dengan itu. Luka-luka kita, sakit hati kita, atau bahkan trauma-trauma kita, rasa kehilangan kita, rasa duka kita itu abaikan, kita matikan alarmnya supaya itu tidak berdering. Atau kita itu yang lebih parah, tidak menyadarinya gitu ya. Kita tidak menyadarinya karena kita sudah mematikannya begitu lama dan kita tidak menyadari kondisi kita. Apakah masih ada dosa itu yang bercokol di dalam diri kita? Dan kita perlu melihat, apakah aku ini sedang berjalan mengikut Tuhan, ataukah aku sedang berjalan mengikuti dunia? Dalam hal apa saya itu mengabaikan lampu peringatan, alarm dari Tuhan? Itu sebabnya saudara, tadi sebelum saya bertanya bagaimana kabarnya, saya ajak sedikit saudara untuk melihat apa yang sebetulnya terjadi dalam diri kita. Apakah kita jujur untuk melihat apa yang ada di dalam hati kita? Pertobatan itu membutuhkan kerendahan hati. Pertobatan membutuhkan kejujuran. Pertobatan membutuhkan keberanian untuk mengaku. Mengaku bahwa aku lemah, mengaku bahwa aku berdosa, mengaku bahwa aku bermasalah, mengaku bahwa keluarga aku bermasalah, integritasku bermasalah, berbagai hal dalam hidupku itu bermasalah. Seringkali kita tidak berani untuk melihat diri kita yang sesungguhnya, dan kita itu menyalahkan cermin yang memperlihatkan diri kita yang sesungguhnya. Oh, cerminnya itu yang salah, makanya mukaku mencong di sana. Oh, cermin itu yang salah, makanya wajahku ada corang moreng di sana. Tetapi kita tidak berani melihat bahwa diri kita memang adalah yang seperti itu. Ada satu kutipan yang saya renungkan dan ingin saya bagikan kepada saudara. Pertobatan itu memerlukan kejujuran di zaman yang tidak jujur ini. Kerendahan hati di dunia yang sombong ini. Dan penyerahan diri di budaya yang mementingkan diri sendiri. Apakah kita saat ini, pada pagi hari ini, belajar untuk rendah hati? Belajar untuk jujur melihat diri kita apa adanya, true self kita. Bukan membangun false self kita, image tentang diri kita yang sempurna padahal itu palsu. Dan kita berani datang dengan pengakuan kita, ini aku Tuhan, dengan luka-lukaku, dengan ketidaksempurnaanku, dengan problemku, dengan kesalahanku, dengan dosa-dosaku. Dan pertobatan merupakan satu proses yang berkelanjutan. Jikalau kita lihat di dalam ayat 3 dan ayat yang kelima, secara grammar itu menentukan bahwa pertobatan itu merupakan titik balik yang menentukan. Satu kali titik balik yang menentukan, dan kita itu terus berjalan di dalam pertobatan. Di dalam pembahasan Injil yang lebih lanjut, bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita itu diselamatkan dan kita itu dilahirbarukan. Dan itu merupakan satu peristiwa yang mana kita itu berbalik sekali untuk selama-lamanya. Dan kita tidak berbalik lagi. Namun pertobatan juga merupakan satu sikap berkelanjutan yang terjadi terus-menerus. Kita itu perlu senantiasa mengkalibrasi hati kita, mengkalibrasi pikiran kita, sikap kita, perbuatan kita. Pertobatan bukan hanya pintu gerbang kepada keselamatan, tetapi juga ritme pemuritan. Merupakan satu sikap seumur hidup kita. Dan saudara, mengapa sih Tuhan itu memberikan alarm, peringatan bagi kita untuk bertobat? Karena pertobatan adalah satu proyek penyelamatan. Pertobatan adalah satu proyek yang membawa sukacita. Jikalau kita mengabaikan alarm tersebut, peringatan tersebut, maka kita itu akan binasa karena kita itu ada dalam satu bahaya. Jikalau ada satu kebakaran dan alarm itu berbunyi, maka kita perlu bersyukur atas adanya alarm itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu, jikalau kita mendengarkan alarm itu, maka ada satu proyek penyelamatan, ada satu proyek sukacita. Di dalam Lukas 15 itu ada 3 perumpamaan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang, domba yang hilang, dan anak yang hilang. Dan di dalam ketiga perumpamaan itu ada satu berita sukacita di balik pertobatan itu.
Di dalam 15 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, kita diundang untuk masuk dalam satu sukacita ini. Satu sukacita yang diberikan karena darah Yesus Kristus itu. Mengampuni kita dan menghapus dosa-dosa kita. 15 ayat yang ke-10. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa itu bertobat. Kita dipanggil untuk masuk ke dalam sukacita ini. Kita dipanggil untuk memberitakan sukacita ini. Dan berita sukacita ini tidak terlepas dari sukacita yang sesungguhnya, yakni sukacita yang lahir dari pertobatan. Sukacita yang tidak lahir dari pertobatan adalah satu sukacita yang palsu. Kita bisa membuat hidup kita itu baik-baik saja. Kita bisa membuat gereja kita itu baik-baik saja. Kita bisa membuat GKA Elion satelit ini baik-baik saja. Tapi tanpa pertobatan, maka sukacita kita sebagai komunitas Kristen adalah satu sukacita yang palsu. Sukacita yang sejati adalah satu sukacita yang dimulai dari pertobatan. Berita pertobatan, kesadaran akan dosa, harus tetap diberitakan, harus tetap disadari, baik secara individu ataupun secara komunitas ini. Dalam Lukas 15 ayat 32, sang bapa yang menantikan anak yang hilang itu berkata seperti ini, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Panggilan pertobatan adalah panggilan menuju pintu kasih karunia. Pesan apa yang dapat kita tarik dari pelajaran ini? Pesannya adalah dengar suara Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertobat. Bencana, tragedi, penderitaan bisa terjadi di mana saja, di sekeliling kita, dan juga bisa terjadi di dalam rumah tangga kita, di dalam diri kita secara pribadi. Hal itu menyadarkan tentang kerapuhan diri kita di hadapan Tuhan. Hal itu menyatakan kerapuhan hidup kita bukan hanya di hadapan Tuhan, hidup itu memang rapuh. Sehingga kita perlu mengarahkan hati kita itu kepada Tuhan. Dan melalui suara Tuhan itu, kita dipanggil, kita dibangunkan dari kondisi kita yang tertidur. Alarm seruan pertobatan membangunkan kita. Jikalau kita mulai menyadari akan segala dosa-dosa kita, mulai menyadari hal-hal yang tidak berkenan di dalam diri kita, kita apakan? Matikan alarmnya? Matikan? Tidak. Dengarkan alarm itu. Pesan pertobatan mengingatkan kita akan bahaya. Pesan pertobatan itu mengundang kita kepada anugerahnya. Pesan pertobatan memanggil kita dalam proyek restorasi. Tuhan sedang merestorasi, memulihkan kehidupan kita. Tuhan sedang mentransformasi hidup kita, mengubahkan hidup kita. Tuhan sedang merestorasi komunitas kita, gereja kita. Ketika berita pertobatan itu diberikan, maka Tuhan sedang merestorasi GKA Elion. Tuhan sedang mentransformasi GKA Elion. Apakah respon kita? Mematikan alarm? Atau tanpa kita sadari, kita itu mematikan notifikasi dari Tuhan. Kita men-setting baik gadget kita maupun hati kita itu silent mode. Bukan silent mode terhadap YouTube, terhadap Netflix, terhadap Shopee, terhadap Tokopedia, terhadap media sosial yang lain. Tetapi silent mode terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Sehingga notifikasi dari Tuhan itu kita tidak sadar, kita abaikan,
Dan kita bersukaria seakan-akan kita baik-baik saja dan tidak membutuhkan pertobatan. Saudara, ketika berbicara tentang pertobatan, selain secara personal, kita juga perlu menghayatinya secara komunal sebagai satu komunitas gereja Tuhan. Gereja adalah kumpulan orang-orang bertobat. Sebentar lagi, setelah setelah khotbah ini selesai, kita akan bersama-sama dengan gereja di segala abad dan segala tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan kita. Dan di sana ada, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Gereja adalah persekutuan orang kudus. Bukan karena orang-orang di dalamnya semua itu kudus. Bukan berarti orang-orang di dalamnya itu semuanya sudah sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Tetapi persekutuan orang kudus adalah persekutuan di mana orang-orang di dalamnya justru menyadari kerapuhannya, menyadari dosa-dosanya dan berdoa, have mercy on me. Kasihanilah aku ya Allah. Agustinus, seorang bapak gereja itu mengatakan bahwa doa have mercy on me, Kyrie eleison, adalah doa dari seorang yang berdosa. Karena orang yang berdosa itu selalu berdoa, kasihanilah aku ya Allah, ketika dia menyadari akan dosa-dosanya. Tetapi doa Kyrie eleison, kasihanilah aku ya Allah, adalah doa dari orang yang suci. Karena orang yang suci hatinya adalah orang yang selalu memanjatkan doa, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku ya Allah. Dengan doa yang seperti itu, maka kita akan dimurnikan, kita itu akan disucikan. Saudara, gereja adalah kumpulan orang-orang yang bertobat. Gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang suka kumpul sebagai social club. Bukan orang-orang yang suka kumpul karena kita berkumpul di tempat entertainment rohani. Tetapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang bertobat. Jikalau kita adalah gereja yang sejati, marilah kita bersama-sama datang dengan pertobatan kita. Di bulan Oktober ini, sebentar lagi kita akan merayakan reformasi. Minggu depan kita akan mengingat reformasi dan sedikit merayakan hari reformasi. Dan moto reformasi adalah Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est. Gereja yang sudah direformasi terus-menerus memperbaharui dirinya. Saudara, reformasi bukan hanya terjadi abad 15 dan 16 yang lalu. Tetapi reformasi itu merupakan satu proses berkelanjutan. Gereja yang sudah diperbaharui harus terus-menerus memperbaharui dirinya. Ini merupakan satu kesadaran. When churches stop repenting, they start dying. Saudara, jikalau gereja itu berhenti untuk bertobat, maka gereja itu mulai mengalami proses kematian. Jikalau GKA Elion itu berhenti bertobat, maka proses gereja GKA Elion itu sedang menuju pada kematian. Mari kita melihat sejarah GKA Elion. Kapan terakhir kali GKA Elion itu secara bersama-sama menyerukan pertobatan. Dan kita bersama-sama mengajak jemaat kita untuk bertobat. Kapan terakhir kali? Di sini ada yang sudah 20 tahun ke Elion, ada yang sudah 30 tahun ke Elion. Kapan hal itu terjadi? Kita bersama-sama meratapi kondisi kita dan kita bersama-sama berbalik kepada jalan Tuhan. Saudara, ketika gereja itu tidak membersihkan dirinya, maka gereja itu sudah menjadi garam yang tidak asin lagi, yang tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Terlepas dari seluruh dekorasi dengan gedungnya yang besar, yang banyak, yang megah, dengan cash flow-nya yang mengalir deras, dengan orang-orangnya, audiensnya, penontonnya yang datang berkerumun. Tetapi gereja tanpa mengalami satu pertobatan tetap merupakan satu gereja yang tidak berfungsi dengan baik. Sama seperti sebuah gelas. Sebuah gelas itu tidak akan menjalankan fungsinya dengan baik jikalau gelas itu kotor. Jikalau ada sebuah gelas yang kotor dan dituangkan air murni, ya, air murni, air yang dibilang itu pH-nya rendah lah, ion negatifnya banyak lah, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetap kita itu tidak mau meminum dengan gelas yang itu. Kita memilih gelas yang lain.
Gelas itu hanya bisa berfungsi dengan baik ketika gelas itu dicuci. Ketika kotor, dicuci lagi. Kotor lagi, dicuci lagi. Kotor lagi, dicuci lagi. Kita dipanggil untuk terus-menerus masuk ke dalam pertobatan. Terus-menerus tanpa henti. Tetapi ketika kita merasa baik-baik saja dan tidak memerlukan pertobatan, maka itu adalah satu tanda bahaya bagi kita. Kita perlu datang di hadapan Tuhan untuk membawa pertobatan kita. Saudara, mungkin kita bisa lakukan melalui hal yang kecil, melalui sikap kita. Kalau kita membaca Alkitab, sikap dari orang-orang yang menerima anugerah adalah orang-orang yang dipenuhi dengan hati yang penuh dengan compassion, penuh dengan belas kasihan. Sehingga ketika melihat orang-orang lain bukan dengan mata yang penuh dengan penghakiman, judgmental, kritik, dengan critical spirit yang terus mengkritik, tetapi penuh dengan belas kasihan karena dia sendiri telah mendapatkan belas kasihan. Orang-orang yang dipenuhi dengan anugerah Tuhan itu akan merangkul orang-orang lain, welcome dengan hangat, dengan ramah kedatangan orang-orang lain. Karena melihat orang yang berdosa, orang lain yang datang, saudara seiman yang datang berkumpul, itu merupakan satu saudara yang kita perlu bersama-sama merayakan sukacita. Saudara, di dalam Alkitab gambarannya adalah orang-orang yang seperti ini menunjukkan kemurahan hati, keterbukaan, bukan dipenuhi dengan omelan, tetapi hatinya itu meluap dengan ucapan syukur. Saudara, mari kita mulai dengan sikap kita yang seperti ini. Mari kita bersama-sama bertobat dalam hal kecil, mengubah sikap kita. Apakah gereja kita, GKI Lyon, penuh dengan komplain, critical spirit, sedikit-sedikit komplain, nggak cocok sedikit komplain, nggak sesuai dengan selera kita komplain, kemudian ngomel, kedumbel. Apakah gereja kita penuh dengan kehangatan, penuh dengan compassion, penuh dengan keterbukaan, penuh dengan kasih? Atau gereja kita menjadi gereja yang eksklusif, dingin, tidak menyambut orang, tidak peduli kepada orang, dan kalau orang membuat kesalahan, langsung dah kita sungutnya itu keluar dan kita mulai melakukan berbagai protes kita, komplain kita. Sudah, mari kita mulai dalam hal-hal yang kecil seperti ini. Kita perlu menyadari, kita bukan hanya dipanggil untuk mengkhotbahkan pertobatan, melainkan kita dipanggil untuk terus-menerus menghidupi pertobatan. Ketika gereja itu kembali kepada pertobatan, dunia itu akan kembali melihat keindahan kasih karunia. Apakah masyarakat di sekeliling kita, apakah orang-orang baru yang datang ke tempat kita, akan melihat kasih karunia Allah itu di dalam komunitas kita. Mari kita lihat di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam profesi kita, di dalam relasi kita dengan klien kita, dengan pegawai-pegawai kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Apakah kita menyadari luka-luka yang terjadi di sana? Apakah kita berani untuk mengakui? Mari kita lihat di dalam kedalaman hati kita bisa membuat topeng yang sedemikian tebal untuk menunjukkan bahwa kita itu sempurna. Tetapi Yesus Kristus datang bukan untuk menyelamatkan orang yang benar dan merasa benar dan tidak membutuhkan pertobatan. Yesus Kristus datang bagi mereka yang mengakui kerapuhan dirinya dan dosa-dosanya. Have mercy on me, O Lord. Have mercy on me. Mari kita datang di hadapannya, karena jalan keselamatan itu sudah disediakan bagi kita. Jalan pertobatan yang terus-menerus sudah disediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Saat ini kami anak-anakmu datang di hadapanmu.